kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sampai selamanya. Amin. Selamat pagi saudaraku. Selamat memulai semua aktivitas kita hari ini untuk memuji memuliakan Tuhan. Dipandu firman Tuhan dari 1 Petrus pasal 1 ayat 3, demikian firman Tuhan. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, kejatuhan ke dalam dosa telah membuat Adam jatuh ke dalam kebinasaan dan kematian. Tidak ada lagi yang dapat diharapkan. Hidupnya senantiasa penuh ketakutan, kekhawatiran akan apa yang dimakan dan minum besok. Maka hari besok bukan hari pengharapan, tetapi ketakutan hukuman apa yang akan terjadi dan yang akan diterima. Karena upah daripada dosa mereka itu adalah maut. Karena mereka terpisah jauh atau terputus hubungannya dengan penciptanya yang adalah sumber hidupnya. Demikianlah hidup orang yang hidup terpisah dan jauh daripada Tuhan, yang hidup ke dalam dosa. Tetapi sebagai manusia ciptaan baru yang kemudian diciptakan oleh rahmat Tuhan di dalam Yesus Kristus, kita diciptakan dan dikembalikan dari kematian kepada hidup yang penuh pengharapan. Maka hidup orang Kristen adalah hidup yang di dalam pengharapan. Karena itulah Petrus berkata di ayat 3 bacaan kita hari ini demikian. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Kebangkitan Yesus mengalahkan kematian, dan kemudian Dia hidup kembali, naik ke surga menyediakan tempat bagi kita, adalah menjadi kekuatan, penghiburan, dan harapan sukacita bagi hidup kita. Karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang menang, yang telah mengalahkan kutuk dosa, yaitu maut dan kematian tersebut, sehingga kematian tidak akan berkuasa selamanya lagi bagi kita. Maka hidup sekarang ini adalah hidup yang penuh pengharapan. Dan dengan demikian, setiap orang Kristen harus memiliki motto seperti yang dikatakan Paulus di dalam Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan tetaplah berdoa. Maka dengan demikian, motto kehidupan orang-orang Kristen adalah melihat bahwa hari ini lebih baik daripada hari kemarin, dan hari besok pasti akan lebih baik dan lebih indah daripada hari ini. Dengan pengharapan yang demikian, kita akan dimampukan menghadapi segala hal dalam kehidupan ini. Tentunya selama di dunia, kita tidak akan pernah lepas daripada pencobaan. Kita tidak akan pernah luput dari kesulitan. Kita tidak akan pernah terhindar dari banyak persoalan hidup dan penderitaan-penderitaan. Tetapi banyaknya tantangan itu, apalagi diperhadapkan dengan iman kita, harus kita lihat sebagai satu peluang untuk membuktikan kemurnian iman kita. Karena itulah Petrus mengajar kita di ayat 6-7 dikatakan demikian. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniaannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Saudaraku yang terkasih, satu persoalan adalah ujian bagi kita untuk naik ke kelas yang berikut. Persoalan yang lebih berat lagi dalam kehidupan mematangkan kita untuk naik ke level kehidupan yang lebih lagi. Demikian persoalan-persoalan itu sekali lagi kita pakai sebagai peluang membuktikan cinta kasih, membuktikan kemurnian iman kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Yang jelas,
persoalan itu pasti akan berakhir dengan sukacita. Persoalan kehidupan itu hanya sementara. Bahkan kematian itu adalah awal hidup baru bagi kita, karena Tuhan kita, Yesus Kristus, telah mengalahkan kematian dan memberikan kepada kita pengharapan hidup yang kekal. Karena itu, hiduplah senantiasa di dalam pengharapan, bersukacita senantiasa. Ketika diperhadapkan dengan pergumulan persoalan-persoalan, sabarlah dan anggaplah itu sebagai ujian kemurnian iman. Dan dalam menjalani semua kehidupan, tetaplah berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik. Ajar kami untuk senantiasa hidup bersukacita di dalam pengharapan, tabah dan sabar menghadapi pergumulan, dan senantiasa Tuhan menyertai kami di dalam doa-doa pengharapan kami. Mampukan kami memenangkan semua pergumulan dengan penuh pengharapan, hanya karena cinta kasih Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat bersukacita dalam pengharapan. Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.